Selamat datang kembali bersama saya Ustaz Sitinja. Kali ini kita akan mempelajari trigonometri sudut-sudut berelasi menggunakan 90 kurang alfa, 90 dan seterusnya. Sebenarnya ini sudah kita pelajari kemarin, menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran menggunakan 180 kurang alfa, 180 tambah alfa, dan 360 kurang alfa. Sekarang kenapa 90 kurang alfa? Di sini akan kita pelajari penggunaannya seperti itu, atau hubungannya dengan yang sudah kita pelajari yang kemarin. Pertama-tama ini kita buat titik P, X, Y dengan sudut alfa, ya. Kalau OP ini, OP kita cerminkan dengan garis Y sama dengan X, kita dapatkan P1 misalnya. Jadi prinsip pencerminan harus tegak lurus, ya. Jadi P1 nya menjadi Y, X. Nah, Y, X berarti sudut ini adalah sudut alfa. Yang ini seperti ini. Besarnya. Kalau alfanya ini tetap. Jadi kalau kita ambil sudut dari ini tadi, inilah nilainya. Nilai sudut dari X ini ke OP1 atau sudut X OP1 sama dengan 90 kurang alfa. Jadi sesuai yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, bahwa sin alfa sama dengan ordinat per jari-jari. Cos alfa sama dengan absis per jari-jari. Tangen alfa sama dengan ordinat per absis. Jadi di sini ini merupakan R, berarti sinus 90 derajat kurang alfa. Kita lihat berarti itu, ya, sinus 90 kurang alfa dari sini. Berarti kita lihat di sini. Di sini X-nya menjadi Y, Y-nya X, karena tadi sudah kita cerminkan terhadap ini. Jadi di sini, seperti itu. Sin 90, definisi sinus ordinat. Jadi di sini ordinatnya sudah X, nanti X per R. Ya, X per R itu kita apakan dari awalnya, bahwa X per R itu cos alfa. Jadi sinus 90 kurang alfa di pokok bahasan sebelumnya, atau kalau mau kita buatkan, ya, sebentar, misalnya seperti ini. Kalau P, X, Y alfa, ini R, nih, berarti sin alfa itu Y per R cos alfa sama dengan X per R tangen alfa Y per X. Seperti itu. Jadi kita lihat relasinya. X per R itu tadi adalah cos alfa. Jadi sinus 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Dan cos 90 kurang alfa, jadi di sini X-nya menjadi Y. Jadi Y per R. Jadi cos 90 kurang alfa sama dengan Y per R tadi di sana adalah sinus alfa. Tangen 90 kurang alfa. Jadi di sini menjadi ordinatnya X, absisnya Y menjadi X per Y. Jadi tangen 90 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Kalau kita cerminkan balik, misalnya seperti ini tadi hubungannya di sini.
Ini kan alfa, ini sudutnya, ya, besar sudutnya. Sebenarnya alfanya tetap ini juga besar sudutnya, besarnya yang alfa. Berarti sudut XOP2 itu sama dengan adalah ini. Nah, seperti itu. Nah, sudut XOP2 berarti ini menjadi 90 tambah alfa. Nah, jadi sudut XOP2 90 tambah alfa. Nah, kita buat kembali seperti ini. Jadi sin 90 tambah alfa, sinus itu apa? Ordinat per jari-jari. Di sini kita lihat apa ordinatnya? Ordinatnya adalah X per R. Berarti sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 tambah alfa, absis berarti negatif Y per R. Nah, makanya cos 90 tambah alfa sama dengan negatif karena kuadran kedua. Jadi tetap kita menggunakan prinsip ASTC yang pertama itu, sinus alfa ASTC, bahwa cos di kuadran kedua bernilai sin, berarti negatif sin alfa. Kemudian tangen 90 tambah alfa sama dengan tangen itu berarti X per negatif Y, X per negatif Y. Jadi tangen 90 tambah alfa menjadi negatif kotangen alfa. Demikian juga di kuadran ketiga, seperti ini. Di kuadran ketiga tadi ini besarnya sudutnya adalah alfa. Berarti di sini juga besarnya ini alfa. Jadi besar sudut dari sini ke sini 270. Sudut dari sini sampai ke sini 270. Berarti sudut dari sini sampai ke sini adalah 270 kurang alfa. Sinus 270 kurang alfa, ordinat per jari-jari negatif X per R. Jadi sinus 270 kurang alfa negatif cos alfa. Kosinus 270 kurang alfa sama dengan kosinus berarti absis per jari-jari negatif Y per R. Di kosinus 270 kurang alfa sama dengan negatif sinus alfa. Sementara tangen 270 kurang alfa, makanya kalau tangen di kuadran ketiga itu kan positif, negatif X per negatif Y. Tangen 270 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Kalau kita lanjutkan kembali yang di kuadran ketiga itu tadi, ya, yang di kuadran ketiga ini tadi kan P3 negatif Y, negatif X, kita cerminkan ke Y lagi. Ini tadi kan besar sudutnya alfa. Sementara di sini juga besarnya alfa, besarnya. Jadi kalau sudut dari sini sampai ke sini tadi kan 270. 270 berarti sampai ke sini adalah ini 200 atau 270 tambah alfa. Ini sudah di kuadran keempat dia. Jadi sinus 270 tambah alfa. Kita lihat di sini definisi sinus itu adalah Y per R atau ordinat per jari-jari. Karena ordinatnya di sini negatif X per R. Di sinus 270 tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Kemudian kosinus 270 tambah alfa, absis karena di sini Y positif, Y per R. Sesuai yang kita ketahui juga bahwa kosinus kuadran keempat
bernilai positif, makanya cos alfa. Dan tangen 270 tambah alfa sama dengan ordinat per absis negatif X per R. Tangen 270 tambah alfa negatif kotangen alfa. Demikian. Jadi misalnya ya, sin 90 kurang 30. Jadi kalau kita lihat di sini, sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Jadi ini boleh kita buat jadi menjadi cos 30 derajat. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini kita operasikan ini lagi, bahwa sin 90 kurang 30 itu adalah 60 derajat. Jadi sin 60 derajat cos 30 derajat. Nah, sin 60 itu apa aja? Setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Nah, kira-kira seperti ini. Atau boleh juga kita balikkan, misalnya cos alfa sama dengan sinus 90 kurang alfa. Nah, misalnya cos 60 sama dengan, berarti di sini sin 90 kurang 60 derajat. Nah, cos 60 itu berapa itu? Nah, jadi kalau kita lanjutkan itu, cos 60 derajat sama dengan sinus 30 derajat. Nah, di sini setengah, setengah. Atau jadi kalau kita perhatikan di sini, sin 60 cos 30, atau cos 60 sama dengan sin 30. Kalau kita lihat relasinya di sini, kalau kita buat misalnya cos 70 berarti sama dengan sin 20 derajat. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya lah. Nah, seperti itu. Atau misalnya cos 15 derajat berarti sama dengan sin 75 derajat. Nah, misalnya tentukan perbandingan nilai trigonometri untuk 120 derajat. Nah, sebenarnya kita sudah pelajari menggunakan 180 kurang alfa. Misalnya sinus 120 derajat sama dengan sinus 180 kurang 60 derajat, sama dengan, karena kuadran kedua sinus positif, sinus 60 derajat setengah akar 3. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan 90 tambah alfa? Jadi sin 120 derajat sama dengan ya sinus 90 tambah 30 derajat. Jadi di sini kalau sinus 90 tambah 30 akan berubah dia menjadi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, seperti ini. Jadi pada dasarnya penggunaannya itu sama. Cuman kalau kita menggunakan 90 dan 270, kalau sinus dia berubah menjadi cos. Sin menjadi cos, atau cos dia berubah menjadi sin. Seperti itu semua. Dan kalau mengenai tanda, kita patri tetap yang A, S, P, C itu. Kita lihat sudutnya, apakah di kuadran pertama, kedua, dan 3, 4. Kalau dia kuadran kedua, misalnya sinus. Ini pertanyaannya sinus. Walaupun dia ke cos di sini apanya, jadi tetap dia ini kita patri dulu. Berarti ini bernilai positif, seperti itu. Jadi sama dengan positif kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Cuman saya sarankan kita ada baiknya cukup menggunakan yang 180 ataupun 360. Untuk kuadran ketiga kita ambil sudutnya 240 derajat, ya kita menggunakan formula ini ya. Jadi misalnya kalau kita buat cos 240 derajat berarti itu sama dengan cos 270
kurang 30 derajat. Nah, seperti ini. Jadi ini kita seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa cos di kuadran ketiga itu bernilai negatif. Nah, jadi ini karena cos 270 kurang alfa. Cos 270 kurang alfa sama dengan negatif sin alfa. Jadi di sini menjadi negatif sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Nah, demikian juga di kuadran keempat ya. Misalnya untuk kuadran keempat cos 300 derajat cos 270 tambah 30. Karena kuadran keempat itu cos bernilai positif, ini langsung sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, demikian. Sekali lagi saya sarankan kalau memang itu sudah kalau hanya mencari nilai, ya kalau bisa kita hindari yang menggunakan seperti ini. Sekali lagi, kalau misalnya untuk sudut 225 derajat, alangkah baiknya kita tulis, misalnya kita ingin mencari sinus 225 derajat, langsung aja lebih baik kita menggunakan sin 180 tambah 45 derajat. Nah, karena sin di kuadran ketiga itu bernilai negatif, jadi ini langsung sin tidak ada perubahan, cuman tanda kita harus ingat sin 45 derajat. Nah, seperti itu, sama dengan negatif setengah akar 2. Jadi kecuali misalnya soalnya sudah terbentuk, kita tidak bisa mengelak. Nah, misalnya kalau ditanya misalnya cos 270 tambah 60 derajat. Nah, seperti ini. Cos 270 tambah 60 derajat. Nah, atau misalnya cos 270 tambah P. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa mengubahnya. Kalau seperti ini mungkin masih boleh, tapi kalau seperti ini cos 270 tambah P sama dengan, nah jadi kita lihat ke sini kembali. Cos 270 tambah alfa sama dengan sin alfa. Nah, jadi ini langsung kita jawab sama dengan sinus P. Nah, jadi kalau yang ini tadi, nah, kita jawab ini berarti sama dengan sinus 60 derajat. Nah, jadi karena dia cos berubah jadi sinus sama dengan setengah akar 3. Nah, jadi kalau udah terbentuk soalnya, misalnya sekali lagi sin 90 tambah X kurang sin 270 tambah X sama dengan, nah, seperti itu. Jadi kalau sin 90 tambah X, nah, kita lihat di sini kemarin sin 90 tambah X, nah, jadi ini cos X kurang sin 270 tambah X, sin 270 tambah X ini, berarti ini kurang, berarti sini karena ini kan sin di kuadran keempat, berarti ini jadi negatif cos X sama dengan 2 cos X. Demikian pertemuan kita. Mohon di like, di share, and subscribe. Bertemu kembali pada topik yang berbeda. Terima kasih.